Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Gelar perkara khusus yang menunjukkan ijazah Jokowi banyak menyisakan cerita di dalamnya, yang mana beberapanya sudah saya highlight. Yang paling menarik saya kira itu adalah bagaimana terbukti berbohongnya para termul. Dan ini saya rasa ya sudah qot'i, sudah jelas keterbohongan mereka. Di mana kejelasan dan kepastiannya itu salah satu pihaknya pasti berbohong ini. Kalau tidak Jokowinya, ya termulnya, ya Polda Metronya. Ini salah satunya dari ketiga ini hasil dari gelar perkara khusus kemarin itu pasti bohong. Salah satu di antara ketiga ini. Nah itu kekotiannya. Cuman yang mana yang bohong itu secara ilmu saya belum bisa memastikan. Nah saya mau shout out dulu ya kepada teman-teman yang setia menonton channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena banyak yang menonton itu memberikan semangat yang besar begitu ya untuk terus-menerus menyuarakan apa yang ingin disuarakan. Berarti setidaknya suara saya ini mewakili lah di dalam ruang demokrasi atas para penonton minimalnya. Apalagi kalau sampai berkomentar, kemudian pencet like, kemudian subscribe, itu saya haturkan banyak-banyak sekali terima kasih. Setidaknya ini mewarnai ruang media sosial kita itu supaya berimbang ya. Jadi tidak dipenuhi oleh termul yang mau tidak mau harus kita akui mereka itu solid di dalam bermedia sosial. Sampai ada paguyuban ya kan, YouTuber Nusantara kalau tidak salah. Nah kita masih kalah ini. Jadi ya apa tanpa nizam ini ya, tanpa sistematika. Cuman ala kulli hal beberapa yang suka mention tempat itu yang sering saya baca, ada yang dari Mekah, ada yang dari Hong Kong, kemudian dari Jombang ya, kebetulan istri saya juga pesantrennya di Jombang itu. Kemudian dari mana lagi ya, Ciamis, Tasik, wah alhamdulillah banyak. Yang dari Garut justru malah 1-2 tuh yang suka mention itu juga, cuman yang nonton insya Allah banyak. Saya ucapkan terima kasih. Nah kalau kita kembali kepada permasalahan bahwa berbohong begitu ya, karena kita kembali kepada berbohong nih, karena yang bisa kita pastikan dari gelar perkara kemarin itu adalah salah satu di antara tiga yang tadi saya sebutkan ini pasti berbohong, karena perkataannya tidak sinkron, saling kontradiksi, dan kenyataan itu tidak menerima kontradiksi. Nah berbohong itu pada beberapa kasus mungkin hampir semua dari kita itu pernah berbohong. Makanya berbohong itu tidak melulu jelek. Kalau di dalam fikih itu ada berbohong yang malah diharuskan, diwajibkan, seperti apabila ada seseorang yang sedang diburu oleh penjahat kemudian minta untuk disembunyikan. Nah itu bersembunyi di belakang kita, kemudian nanti penjahatnya atau begalnya datang nanya sama kita orang itu di mana, masa kita mau jujur begitu ya? Atau misalkan tatkala istri kita memasak kurang enak, kita sebut enak, itu juga masih berbohong. Itu tidak sepenuhnya salah dalam pengertian bahwa setiap dari kita itu mungkin hampir pernah dipastikan itu berbohong ya, kalau bukan Nabi bukan Rasul itu. Nah yang jadi permasalahan begini, tatkala berbohong ini adalah upaya untuk menipu orang lain demi kepentingan diri sendiri, nah ini yang bermasalah. Dan biasanya begitu ya, tatkala seseorang itu dia ketahuan berbohong, apalagi bohongnya itu besar, dia itu malu, setidaknya akan memiliki gestur etika untuk meminta maaf setidaknya. Nah tetapi ya etika ini tidak berlaku bagi para termul. Saya ulangi sekali lagi, para ya, ngikutin junjuran mereka tuh, salah satunya Gibran tuh. Jadi tidak ada etika sama sekali. Sudah mereka itu jelas berbohong. Kalau kita mau husnuzon sama polisi begitu ya, sama Polda Metro yang jujur dalam hal ini, dalam pengertian bahwa Polda Metro itu sudah menyita ijazahnya Jokowi sejak bulan Januari, tetapi para termul ini mereka masih mengaku ditunjukkan ijazahnya langsung
oleh Jokowi, dan videonya itu sudah saya buat ya. Nah, ini sudah jelas keterbohongan mereka itu terbuka secara masif di hadapan publik, sudah tidak bisa mengelak. Tapi apakah ada dari mereka itu permintaan maaf bahwa mereka itu telah berdusta, sengaja atau tidak ya, saya katakan tidak ada. Malah yang akan kita saksikan sekarang ini siapa? Andi Azwan. Andi Azwan itu dengan pede dia masih berani tampil di hadapan publik tanpa gestur penyesalan dan tanpa gestur minta maaf sama sekali. Malah yang ngomong biasa aja. Yang mana yang bersangkutan juga nih Andi Azwan, dia juga diusir dari gelar perkara khusus itu. Ini menurut kesaksian dari tim Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi Andi Azwan itu diajukan keberatan oleh tim Roy Suryo dan kawan-kawan hadir di dalam gelar perkara khusus itu karena memang tidak ada kepentingannya begitu ya. Ini kepentingan apa? Kuasa hukum bukan begitu ya, keluarganya Jokowi bukan, tapi hadir paling depan. Nah mungkin ini akan menjadi salah satu indikasi gagal jadi komisaris lagi nih Azwan. Nah sekarang kita akan saksikan bagaimana tidak ada malunya si termul ini, padahal sudah ketahuan jelas sekali bohongnya. Kita akan saksikan apa yang mau dikatakan sama Andi Azwan di sini. Kita saksikan sekarang ya. Halo guys, pasca gelar perkara hari Senin dari jam 10 hingga jam 4 sore ya. Bahkan mungkin sampai malam ya Bang ya. Okay. Lanjut Kasar 1 sampai 4 sore ya. Kemudian dilanjut tadi 4:30 itu sampai sekarang nih belum selesai. Sekarang udah jam berapa ini? Wah. Jam 9. Mereka nginap di Polda. Bisa aja mereka nginap ya. Jadi setelah gelar perkara, beberapa dari pengacara mereka, kuasa hukum, bahkan juga tersangka itu mereka teroris ini protes juga bahwa tidak ada watermark, tidak ditunjukkan juga ijazah pembanding dan sebagainya. Nah kontes ini kan bagaimana mereka meminta ijazah Pak Jokowi ditunjukkan. Ya. Sebentar ini berarti dibikinnya videonya hari Senin yang mana Andi Azwan itu diusir dari gelar perkara khususnya, tapi seolah-olah hadir bener di situ ya. Andi Azwan ini lucu saja. Nah, mereka ingin keluar rel. Tapi kan ya banyak pengamat melihat bahwa kalau ijazah ditunjukkan, apakah masalah selesai? Tidak. Enggak, ya kan enggak. Karena Roy sendiri mengaku di kanal sebelah kan bilang, ditunjukkan, apakah selesai? Tidak, mau diteliti gitu kan. Katanya mau nyari apa? Watermark sama emboss lintas merah ya. Oke lah. Ya. Sebentar ya, kalaupun yang diteliti bukan itu, bukan emboss, kemudian watermark dan lain sebagainya, permasalahannya itu tidak selesai karena sebelum Jokowi dipertontonkan ijazahnya di gelar perkara khusus itu, kebohongan yang dibangun oleh Jokowi untuk menutupi ini sudah terlalu banyak dan itu sudah saya singgung begitu. Jadi kalau selesai ya nggak bakalan selesai. Coba kalau dari dulu ditunjukkan begitu, itu akan cepat selesai. Lah suruh siapa? Permasalahan ini dibiarkan menjadi bola salju. Jadi inti permasalahannya pada akhirnya nggak kelihatan dan kebohongan-kebohongan itu tidak terjawab hanya dengan menunjukkan ijazah aslinya itu ya, analog. Jadi saya cerita tadi itu memang ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, bukan hanya S1 juga, tapi SMA-nya juga ditunjukkan. SMA juga. Okay. Ada ditunjukkan itu. Pertimbangannya seperti apa ya, kemungkinan karena desakan dari para mereka ini yang klaster 1 ini. Sebentar ya, coba lihat tadi bahasanya Andi Azwan itu. Ditunjukkan ijazah aslinya Jokowi di dalam gelar perkara khusus itu. Lah Azwan, kamu itu ya beberapa minggu yang lalu, itu 6 hari yang lalu kalau tidak salah, apa minggu yang lalu begitu ya, Azwan ini mengatakan dia menampilkan hasil scan langsung dari ijazah Jokowi, padahal ijazahnya itu sudah disita sejak bulan Juli 2025 tanpa dosa begitu ya wajahnya itu. Ya tadi diperlihatkan ijazah aslinya Jokowi, dalam tanda petik kita katakan asli itu kan sebagaimana dikatakan Azwan begitu ya. Ditunjukkan ijazah aslinya Jokowi di dalam gelar perkara khusus. Omongannya dia loh beberapa minggu yang lalu yang mengatakan bahwa ini perdana ditampilkan di media televisi pada saat itu di acara Rakyat Bersuara ya, Bung Aiman tuh. Kemarin saya sudah singgung videonya. Tadinya mau saya tampilkan lagi cuman malah jadi lama nanti.
Itu kemana? Nggak dibahas sama sekali. Nggak tahu malu, nggak punya muka sudah. Ya, minimalnya lah have the audacity to say sorry begitu. Ya, minimalnya punyalah rasa tanggung jawab untuk berkata minta maaf saya kemarin itu sudah dusta ya. Karena yang betul ijazahnya Jokowi itu sudah ada di Polda Metro sejak Juli. Aduh, ini mah. Ya, yang ini mah orang tersangka itu untuk segera ditunjukkan karena ada satu yang belum diperiksa itu kan mau diperiksa setelah ditunjukkan ijazah Pak Jokowi. Jadi sebetulnya ini punya teknik mereka untuk bisa mengulur-ulur waktu. Ulur waktu ya, biasanya kan buying time tuh. Buying time itu kayak begitulah modelnya. Karena takut panik ditahan kan. Enggak, sebetulnya itu salah satunya uji konsekuensi juga atas perkataan-perkataannya Termul dan Jokowi itu sendiri. Jadi kalau di dalam gelar perkara khusus kemarin yang ditunjukkan itu adalah ijazah SMA dan ijazah UGM-nya saja, itu belum komplit karena Jokowi itu menjanjikan mau juga menunjukkan ijazah SD sama SMP-nya. Jadi begini ya, ini yang dipermasalahkan ijazah UGM. Jokowi itu di dalam pikirannya supaya masyarakat ini percaya disertakanlah ijazah SMA-nya. Atau mungkin itu bukan pikirannya Jokowi, mungkin itu pikirannya Polda Metro. Kalau Polda Metro ada main dengan Jokowi. Tapi di lain pihak Jokowi sendiri mengatakan akan menunjukkan lengkap ijazahnya dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ini SD, SMP-nya kemana? Makanya kalau misalkan ada isu Jokowi itu tidak punya ijazah SD, SMP begitu, plus SMA sekalian dan kuliah pun pada akhirnya, itu karena Jokowi itu anak PKI, ya wajar. Karena tatkala di dalam forum yang paling tepat menurut Jokowi sendiri untuk ditunjukkan ijazahnya, SD SMP-nya gak keluar. Di dalam forum kemarin itu gelar perkara khusus. Yang mana padahal di luar gelar perkara khusus, di dalam wawancara Jokowi sudah mengatakan, saya akan menunjukkan SD, SMP, SMA, kuliah. 2 hilang tuh ya ijazahnya. Jadi akhirnya ditunjukkan. Pasti dengan persetujuan ya dari. Gimana respon mereka pas lihat? Kaget nggak? Ya, kayak emak-emak yang di itu udah lihat, oh gitu. Ya diem gitu. Langsung, tadi kan, waduh, Rio rendah gitu. Teriak apa-apa bicara. Ya termasuk si Kozinudin. Protes dia atau gimana? Ya mukanya ya tahu sendiri kayak nggak ada aura negatif, aura positifnya kan. Mukanya kayak gitu sewot lah kayak apa gitu loh ya. Waduh. Nah itu berarti kan terbukti kan bahwa ketika sudah ditunjukkan ini aja mereka masih protes. Tidak, dia pasti akan protes. Berarti sebentar ya. Nih Azwan, harusnya yang protes itu kamu. Kenapa? Karena beberapa minggu sebelum ditunjukkan ijazah itu digelar perkara khusus, kamu melihat ijazah itu ada di Jokowi, yang mana berita acara penyitaannya itu sudah dilaksanakan sejak Juli. Harusnya kamu yang kaget. Hah? Kenapa ijazah Jokowi ada di sini? Begitu Azwan, harusnya kamu yang kaget kalau kamu masih punya otak itu. Ya, harusnya kamu yang kaget. Kalau nggak kaget, berarti kamu itu tahu bahwa yang kamu katakan beberapa minggu yang lalu itu bohong. Kalau kamu tahu itu bohong, kemudian sekarang terungkap kebohongannya, minta maaf lah minimalnya. Si Azwan mah. Ada udang di balik bakwan, kan masih maunya enak nih. Jadi ya kalau kita lihat ya selama ini framing yang dia lakukan bahwasannya udah kok Pak Jokowi tunjukkan aja kalau Pak Jokowi punya ijazah. Iya. Iya kan? Rupanya kan sudah ditunjukkan apa perkataan, malah memutar balik fakta lagi kan. Iya. Ini berarti udah kelihatan beban politiknya itu sudah semakin berat di pikiran mereka. Politiknya udah masuk di dalam situ. Karena beban pembuktiannya sudah masuk nih. Udah ada sekarang beban politik. Beban hukum sudah pasti mereka udah pikul sekarang. Ini kan tahanan kota tersangka. Bukan beban hukumnya masalahnya, kalau saya kira mereka itu beliau-beliau itu gentle aja begitu ya. Permasalahannya kebohongan-kebohongannya itu tidak terjawab, malah semakin nampak. Itu permasalahannya. Nah ini saya mendengar juga beberapa pelapor dalam hal ini Bang Ade, Segin Pradi dan beberapa Bang Boy, terus nih dari pihak pelapor juga pada umumnya itu meminta agar Pak Roy Suryo itu segera ditahan. Ya saya setuju, memang harus segera ditahan karena sudah ada banyak sekali pengulangan-pengulangan yang mereka lakukan gitu. Ya membuat polarisasi lagi di dalam masyarakat kan. Yang paling simpel aja kok. Coba
Saya tampilkan scan ijazah yang saya yakini asli, dibilang sama dia Palsu. Oke. apa dia punya komparasi dari ijazahnya? Kan Nggak ada. Ya. ya kan? Iya. Azwan, kamu itu bilang ya, itu beberapa minggu yang lalu ijazahnya itu sudah disita sejak Juli. Gimana sih kamu itu? Kan beda sih abangnya yang mereka tampilkan di soal apa? Ingat nggak di CNN tuh? Ya. Dia kan Oh percaya iya, diri sekali. percaya diri sekali, itu punya saya yang ditampilin. Jadi dia jelaskan cuma pakai ini, tapi nggak lihat matanya. Presenternya juga ikut itu. Kacau, saya nggak lihat, gembira, bisa ketawa dulu, saya diamin dulu itu. Ini punya gua nih ditampilin. Kan begitu. Iya. Cap merah kan, jadi kan ada dua gelombang kan wisuda waktu itu. Iya, Pak ada Jokowi, 4 gelombang. Empat ya? Ada 4 gelombang pada tahun 85 itu. Februari, Mei, terus Agustus, November. Oke. Jadi di bulan Februari itu tidak ada yang namanya angkatannya Pak Jokowi, dan itunya merah, meterainya gitu. Tetapi kalau bulan Mei, ya ada 3 orang, yaitu Pak Edi Iswahyudi, Pak Hendra Tono, dan Ibu Andini almarhum. Sebentar, masalah materai juga tidak dijawab karena materai itu saat itu tidak mengeluarkan yang warna hijau. Itu kata profesor siapa kemarin? Itu nggak dijawab juga sama si Andi Azwan itu. Dan permasalahan garis merah itu sudah kemarin ini oleh topi merah juga itu sudah dibahas tuh. Yang mana yang dikeluarkan oleh Azwan ini pada akhirnya kan cuma yang dikeluarkan oleh Dian Sandi, tapi di crop itu udah kelihatan kemarin. Udah selesai itu. Ya, itu mereka yang lulusan tercepat 4,5 tahun. Kemudian ada di bulan Agustus 3 orang, kemudian di bulan November bersama dengan Pak Jokowi tanggal 5 itu ada 14 orang termasuk Pak Jokowi. Itu warnanya hijau meterainya. Makanya saya selalu katakan loh, tiba-tiba dia merah. Kalau merah itu kita udah pasti paham ada 3 orang, gitu loh. Yang dia kasih lihat itu bukan angkatannya Pak Jokowi. Itu dia dapat dari mana rasio ijazah itu? Ya nggak tahu lah dari teman, tapi bukan angkatan Pak Jokowi. Bukan angkatan Pak Jokowi. Kan dia kasih blur tahunnya kan? Blur Kan tanggal. lucu, blur tahun tuh nggak perlu pengaruh. Sama halnya gini. Bulan tanggal tuh nggak perlu pengaruh gitu. Blur, ini saya teringat karena saya belum sempat mengangkat waktu itu membahasnya satu profesor yang dari UNJ ini, Bu. Itu juga saya bilang, aduh Tuhan Allah ini jauh sekali. Ya, makanya sebelum itu kan dia mesti cek, tapi dia waktu itu saya lihat dia baru buka itu, buka mungkin ChatGPT kali dia buka. Kayaknya. Baru dia tanya saya itu Kan Roy Suryo ini kan S3-nya dari UNJ, Bang. Oh, pantas. Benar. Dia S3 manajemen kalau nggak salah. Itu dari UNJ. Jadi mungkin ya ada Itu mungkin dosennya kali ya. Mungkin. Nah, ini yang menarik lagi. Cocokologi macam apa? Udah selesaikan saja di substansi permasalahannya, kedustaan-kedustaan yang lazim keluar tatkala kemarin yang ditunjukkan di dalam aduh saya lupa terus itu namanya, di dalam apa, bukan uji materi ya. Ya itulah yang khusus itu ya. Ditampakkan ijazahnya Jokowi, itu kelaziman yang bohongnya ya. Jawab itu, kita butuh jawabannya. Bahwa dengan adanya Rio meminta penunjukan apa namanya watermark, terus ada yang berikut soal. Yang itu ada watermarknya loh. Ada ditunjukkan. Di tempatnya Pak Ijaz Pak Jokowi itu ada watermark. Ada watermark. Jadi mereka lihat ada garis lintasan merahnya itu ya. Ada semua. Nah ini Udah nggak perlu kalau itu. Kalau ada ijazah analognya, berarti kan sudah tidak perlu. Permasalahan uji forensiknya udah nggak perlu karena objek yang ditelitinya juga sudah berbeda. Itu saja yang analognya, kasihkan ke pihak yang netral. Ya selesai nanti. Kalau misalkan masih ada keraguan setelah diberikan kepada pihak yang netral, ya sudah, itu sudah tidak wajar. Tetapi tetap kalaupun dikatakan itu asli, tidak akan menghilangkan kebohongan-kebohongan yang dipakai selama beberapa tahun ini untuk mendelay penampakannya ijazah Jokowi. Nggak bakalan bisa menjawab itu. yang dalam hal ini Roy Suryo khususnya Rismon ya, waktu itu mereka berdua presentasi di Rakyat Bersuara dengan teknik ROI. Nah, ROI itu apa namanya, range of interest. itu artinya memetakan pada bagian tertentu, tetapi meninggalkan bagian yang lain. Dalam hal ini kita lihat jelas bahwa Rismon waktu itu dia memotong ijazahnya. Nah, itu kan yang masalahnya di situ karena dia mengambil dia potong itu, makanya itu kena pasal manipulasi. Harusnya kalau dia mau pakai teknik ROI itu juga harus tetap dalam satu format utuh, secara utuh ijazahnya. Nah, itu yang nama kena pasal manipulasi, potong-potong. Sudah gitu tidak temu lagi lintas merah lagi. Teknik ROI. Mungkin sebetulnya tahu. Tapi memang dia kan ingin mengaburkan informasi itu. Dan ini saya juga berterima kasih untuk
guru saya, Pak Roni Teguh, Pak Joshua yang sudah secara tidak langsung selama ini membimbing untuk bagaimana menemukan lintasan merah. Di hadapan kami ini sudah ada laptop ya, yang saya akan meneruskan keilmuan yang saya dapatkan dari Pak Roni Teguh dan Pak Joshua ya. Oke, itu sudah permasalahan teknis yang mana seharusnya dari awal memang kalau ini penelitian uji forensik dengan satu metodologi, ia dibahas meskipun itu dengan metodologi yang lain. Dan jangan lupa penelitian Richmond itu juga banyak diapresiasi oleh orang-orang yang berada pada ahli yang sama atau cross lintas disiplin ilmu begitu, ada juga. Jadi kalau sudah permasalahan itu jangan masuk ke dalam permasalahan hukum, berarti ini murni penelitian begitu. Jadi yang ajeg ya pola pikirnya, kalau ini penelitian ya sudah dilawan lagi dengan teori lagi, dilawan lagi dengan metodologi lagi begitu. Yang mana kalau itu diakui sebagai penelitian, dalam pengertian di counter juga kan, kenyataan bahwa ini di counter dengan metodologi yang berbeda, berarti ada pengakuan dari orang yang mengcounter ini bahwa ini adalah perkara yang harus diluruskan. Berarti ini semata-mata hanyalah permasalahan penelitian, jangan dibawa ke segi hukum. Kalau mau dibawa ke segi hukum, ya ngapain juga dijelasin begitu ya. Kalau memang tidak ada dasarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan kawan-kawan, yang mana permasalahannya itu dikatakan oleh pihak yang lain, ada permasalahannya begitu, ada substansinya, ada metodologinya, ada penelitiannya begitu. Ini sepertinya kalau saya teruskan juga bakal berkutat di dalam di dalam teknis ya. Sebentar. Yang asli dibuat palsu gitu. Kan begitu Pak Dian. Bayangkan abang ya, bagaimana si Richmond potong ROI, range of interest. Teknik itu mengabaikan bagian yang lain abang. Dan memang pasti dia akan abaikan itu karena dia tetap. Itu sudah masalah teknis ya. Masalah teknisnya saya tidak membahas. Itu urusan nanti kalau dibahas teknis lagi begitu. Ini sama teknis semua ya. Ya sudah selesai lah. Jadi begitu saja yang mau saya sampaikan ini. Kalau begini, berbohong itu sudah satu keburukan ya di hadapan publik, apalagi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau membabi buta siapapun itu, apalagi dalam hal ini dalam keyakinan kita adalah pihak yang salah. Itu seharusnya ada penyesalan tuh. Kalau terbuka ya, kalau tidak terbuka ya nanti aja nunggu di akhirat begitu ya, bohongnya terbuka. Coba kalau ada kebohongan seperti itu ya minimalnya minta maaf lah. Ya menyatakan bahwa saya sudah berbohong. Tapi kalau permintaan maaf itu tidak ada, kemudian kebohongan yang sudah nampak itu kemudian tidak di verifikasi, tidak diralat begitu ya. Ini sudah krisis. Krisisnya itu bukan hanya di dalam krisis kepandaian, tapi juga sudah di dalam krisis etika. Dan itulah para termul dalam hal ini yang kita bahas adalah Andi Azwan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.